Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana ya? Oke. Nah dulu, Kak. Oh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Jadi hari ini adalah hari pertama saya mengajar di kelas kalian ya. Ya Pak. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan diri saya dulu, biar kalian semua bisa kenal dengan saya. Nama saya Muhammad Riki Firdaus. Kalian bisa memanggil saya Pak Daus. Umur Bapak sekarang saat ini 23 tahun. Saya tinggal di daerah Cilandak Timur, Jakarta Selatan. Background pendidikan saya yaitu S1 di Universitas Indraprasta PGRI. Mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya ke saya mengenai profil saya mungkin? Lanjut Pak. Lanjut ya. Ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Oke. Baik, kalau begitu mungkin kita bisa langsung masuk ke materi ya. Bisa Pak. Jadi materi pada pertemuan pertama ini yaitu tentang perdagangan internasional. Mungkin dari kalian ada yang tahu itu apa perdagangan internasional? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada Pak. Apa tuh Pak? Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya dulu ya. Pengertian dari perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Jadi contohnya negara Indonesia membeli barang atau dagangan di negara lain, seperti contohnya negara Malaysia, seperti itu. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, individu dengan individu, lalu antara individu dengan pemerintah, dan pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Lanjut, yang kedua di sini ada ciri utama dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional berada dalam lingkup komoditi dalam pertukaran barang. Dengan adanya perbedaan alam di tiap negara, namun dengan adanya perbedaan di tiap-tiap negara atau daerah, oleh sebab itu ada beberapa karakteristik utama dalam perdagangan internasional. Yang pertama yaitu perdagangan internasional dalam barang dan jumlah transaksi, lebih umumnya transportasi jarak jauh untuk memenuhi waktu yang lama, sehingga kedua belah pihak menganggap risiko yang lebih besar dari perdagangan domestik. Untuk karakteristik yang kedua yaitu rentan terhadap perdagangan internasional dalam barang perdagangan kedua negara dalam politik dan ekonomi perubahan dalam situasi internasional. Hubungan bilateral memiliki dampak dalam penambahan kondisi. Yang ketiga yaitu barang dalam perdagangan internasional. Perdagangan di samping kedua belah pihak yang harus berhubungan dengan transportasi, asuransi, perbankan, komoditi, inspeksi, adat, dan lainnya. Departemen bekerjasama dengan proses perdagangan dalam negeri akan semakin kompleks. Untuk selanjutnya di sini ada teori-teori dari perdagangan internasional. Yang pertama itu teori keunggulan mutlak. Ini menurut ahli ekonomi dari Adam Smith mengemukakan idenya tentang pembagian kerja internasional yang membawa pengaruh besar bagi perluasan pasar barang-barang negara tersebut, serta akibatnya berupa spesialisasi internasional yang dapat memberikan hasil berupa manfaat perdagangan yang timbul dari dalam atau berupa kenaikan produksi serta konsumsi barang-barang dan jasa. Menurut Adam Smith bahwa dengan melakukan spesialisasi internasional, maka masing-masing negara akan berusaha untuk menekan produksinya pada barang-barang tertentu yang sesuai dengan keuntungan yang dimiliki, baik keuntungan alamiah maupun keuntungan yang diperkembangkan. Untuk teori yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo untuk melengkapi teori Adam Smith yang tidak mempersoalkan kemungkinan adanya negara-negara yang sama sekali tidak mempunyai keuntungan mutlak dalam memproduksi suatu barang terhadap negara lain, misalnya negara yang sedang berkembang terhadap negara yang sudah maju. Selanjutnya yaitu manfaat perdagangan internasional.
Mungkin dari kalian ada yang tahu manfaatnya? Saya Pak, untuk Apa? memenuhi kebutuhan suatu negara, memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara, mencapai target mereka. Ya betul. Ada lagi selain itu? Iya Pak. Itu aja saya tahu Pak. Untuk yang lainnya akan saya sebutkan ya. Iya Pak. Oke, makasih Pak. Untuk yang pertama di sini bisa memperoleh devisa. Melalui kegiatan ekspor, suatu negara akan memperoleh devisa dalam bentuk mata uang asing. Untuk selanjutnya yaitu menambah kesempatan kita untuk bekerja. Jadi bisa meningkatkan kegiatan ekspor, akan mendorong perusahaan dalam negeri meningkatkan kegiatan produksi. Manfaat yang ketiga yaitu menstabilkan harga barang dalam negeri. Jadi saat terjadi kenaikan harga barang akibat kelangkaan barang dari luar yang merupakan barang substitusi dari barang tersebut dapat menstabilkan kembali harga barang. Sebaliknya, dalam kondisi suatu barang dalam negeri berlebih, maka barang tersebut dapat diekspor untuk menghindari merosotnya harga. Untuk manfaat yang keempat yaitu membentuk hubungan persahabatan antar negara. Dengan menjalin kerjasama antar negara, maka negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Terbentuknya persahabatan antar negara tersebut juga memungkinkan perluasan kerjasama di bidang atau sektor lain seperti bidang budaya, politik, hingga militer. Untuk selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Dari kalian mungkin ada yang tahu lagi faktor penyebabnya apa? Joseph tahu. Joseph? Kebutuhan sih Pak. Kebutuhan apa? Kebutuhan untuk Negara. suatu negara. Ya. Ada lagi? Saya cuma itu aja sih Pak yang tahu. Jadi faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional yaitu yang pertama, perbedaan dalam memproduksi barang. Satu negara tidak dapat memproduksi barang tertentu. Lalu yang kedua, negara tidak dapat memproduksi barang sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Kadangkala masyarakat tidak menyukai barang yang diproduksi oleh negaranya sendiri. Misalnya saja masyarakat Indonesia. Mereka tidak puas memakai barang produksi dari negara sendiri, lalu dia membeli barang dari negara lain. Yang ketiga yaitu masyarakat Indonesia lebih menyukai memakai barang impor dari negara lainnya. Misalnya contohnya sepatu, tas, dan baju yang lebih bermerek. Untuk faktor yang keempat yaitu produksi dalam negeri yang tidak seimbang dengan permintaan pasar. Persediaan barang dan permintaan pasar di setiap negara yang tidak seimbang. Lalu untuk selanjutnya, ini ada kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional merupakan salah satu bentuk kebijakan ekonomi internasional. Kebijakan ini adalah kebijakan yang mencakup tindakan pemerintah terhadap rekening yang sedang berjalan daripada neraca pembayaran internasional, khususnya tentang ekspor dari impor barang. Lalu selanjutnya ada tujuan kebijakan proteksi, yaitu 1. Memaksimalkan produksi dalam negeri, 2. Memperluas lapangan kerja, 3. Memelihara tradisi nasional, 4. Menghindari risiko yang mungkin timbul jika hanya menggantungkan diri pada satu komoditi andalan. Yang terakhir yaitu menjaga stabilitas nasional yang dikhawatirkan akan terganggu jika bergantung pada negara lain. Lalu di sini ada definisi atau pengertian dari devisa negara. Mungkin dari kalian ada yang tahu pengertiannya? Apa itu devisa? Joseph tahu Pak. Joseph? Wah, masa saya terus Pak? Ya nggak apa-apa. Kebagian yang lain Kalau dong, saya Pak. mohon Pak. Pinter. Kebagian yang lain dong Pak. Nggak apa-apa kalau tahu jawab aja. Pendapatan negara Pak. Pendapatan negara. Iya. Betul. Jadi untuk pengertian devisa itu adalah semua benda yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran dengan luar negeri yang diterima dan diakui luas oleh dunia internasional. Yang biasanya banyak dijadikan devisa saat ini adalah dolar Amerika atau US dollar. Lalu di sini ada sumber devisa.
Ada yang tahu sumber devisa dari mana? Tidak tahu Pak. Tidak Amerika. tahu. Baik, kalau tidak tahu, jadi sumber devisa bersumber dari pinjaman atau hutang luar negeri. Itu bersumber dari yang pertama pinjaman atau hutang luar negeri, lalu ada hadiah, bantuan atau sumbangan dari luar negeri. Yang ketiga itu penerimaan dividen serta bunga dari luar negeri. Lalu hasil ekspor barang dan jasa. Lalu selanjutnya kiriman valuta asing dari luar negeri, dan yang terakhir wisatawan yang belanja di dalam negeri. Nah, di sini ada kegunaan atau manfaat dari devisa. Siapa yang tahu? Nggak tahu Abi Pak. Pak, Abi. Abi? Mungkin Abi tahu. Ayo dong Bi, jawab dong Bi. Nggak tahu. Baik. Jadi yang pertama yaitu kegunaannya untuk membeli barang atau jasa dari luar negeri atau yang biasa kita sebut impor. Dengerin Bi. Ini mah merem. Yang kedua yaitu membayar hutang pokok serta bunga hutang dari luar negeri. Yang ketiga pembiayaan kegiatan perdagangan luar negeri. Yang keempat membiayai perwakilan di luar negeri seperti duta besar, konsultan dan lain-lain. Selain itu devisa itu memiliki jenis-jenis atau macam-macam. Joseph, tolong HP-nya. Ya Pak, sebentar Pak, mama saya ngechat Pak. Ya, tolong hargai saya dulu di sini sebagai guru. Saya lagi menjelaskan. Bentar Pak, mama saya ngechat. Izin balas sebentar ya Pak. Saya izin balas sebentar. Kamu kalau mau main HP di luar. Iya Pak, ini saya taruh nih Pak. Maaf Pak, Ya. Jangan diulangi lagi ya untuk kedepannya. saya main kalkulator ya. Sama ya dulu. Maaf Pak. Jadi yang pertama itu macam-macam devisa adalah devisa umum, yaitu devisa yang didapat dari kegiatan ekspor, penjualan jasa serta bunga modal. Yang kedua yaitu devisa kredit, yakni adalah devisa yang diperoleh dari kredit pinjaman luar negeri. Baik, untuk materinya mungkin sampai di sini dulu. Nah, Baik, jadi Pak. untuk selanjutnya di sini Bapak ada kuis 5 soal. Jadi nanti dari kalian apabila yang paling banyak menjawab benar itu akan saya kasih hadiah. Yeay. Baik. Bisa kita mulai sekarang Ya kuisnya? Pak. Bisa. Pertama soalnya yaitu proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan laba disebut perdagangan. A. Tradisional, B. Nasional, C. Internasional, yang terakhir D. Modern. Bisa jawab ya? Saya. Pak. Namanya Saya Abi, Pak. Abi. Abi. Namanya apa? Saya. Internasional. Saya, jawaban saya itu Pak. Betul. Paling cepat. Paling cepat. Jadi di sini cepet-cepetan. Oke, yeay. Soal nomor 2. Yang tidak termasuk latar belakang munculnya perdagangan internasional adalah A. Perbedaan sumber daya alam, B. Munculnya perbedaan budaya, C. Perbedaan iklim dan cuaca, D. Perbedaan sumber daya manusia. Ayo, yang bisa tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Saya Pak. Ya, apa Joseph? Kayaknya D deh Pak. D. Salah. Ya, lupa. Jawaban Joseph D salah. Mungkin ada yang tahu yang lainnya? Oh, salah. Jawabannya C, Pak. C, betul. Oh. Ayo yang lain yang belum benar. Iya Pak. Maafin saya Pak. Ya, Saya tidak nggak apa-apa, namanya belajar. Makasih Pak. Soal nomor 3. Penukaran uang antar negara selalu dihitung dengan kurs. Hal ini disebabkan oleh A. Uang rupiah tidak laku di luar negeri, B. Nilai intrinsik uang Indonesia lebih tinggi, C. Uang luar negeri bernilai tetap, D. Nilai uang tiap negara berbeda. Siapa? Ya, apa jawabannya? D. D. Nilai uang Berbeda-beda. tiap negara berbeda. Ya, betul. Maaf, siapa namanya tadi? Oh iya Pak, saya Lara Oh Pak. iya, Rara. Rara mendapat 1 poin, Abi 2, Joseph masih No. 0. Ya. Nah. Masih ada 2 soal lagi ya. Oke Pak. Soal nomor 4. Pemerintah Indonesia mengenakan tarif tinggi untuk impor kain dari India
yang bertujuan untuk meningkatkan persaingan produsen kain Indonesia. Tindakan pemerintah Indonesia ini disebut A. Kuota, B. Proteksi, C. Dumping, atau D. Kreasi. Siapa yang tahu? Siapa? Ya, Kak. B. B. Proteksi. Ya. Ya, Ya, betul. jawaban saya itu Pak. Parah betul. Dua Saya kalah kali. cepet lagi. Kamu tadi jawab mulu pas lagi materi. Iya. Tahu kamu. Nih, soal yang terakhir ya, kuis yang terakhir. Oke, Pak. Manfaat perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas barang adalah A. Mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. B. Menciptakan spesialisasi produk unggulan. C. Mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. D. Meningkatkan kegiatan produksi dalam negeri. Apa? A. Ya betul, Rara. Yeay. Tangan buat Rara. Jadi karena Rara di sini yang paling banyak menjawab kuisnya, saya akan mengasih hadiah buat Rara. Makasih, Pak. Hadiahnya dipotong pajak ya. Lucu Bapak ya. PPH ya, Pak? Ini hadiah buat Rara. Woi. Kamu baru pertama masuk langsung Iya ada laptop ya? dong. Iya, mau Makasih, dah Pak. saya di kelas ini. Saya mau ngebawa laptop, Pak, di rumah. Iya. Makasih, Mau Pak. belajar ya. Ya. Makasih, Pak. Jadi nanti tiap pertemuan saya itu ada kuis ya. Hadiah laptop lagi Pak. Ya beda-beda lah. Kalau laptop dulu saya bangkrut kan. Jadi untuk kuis tadi sudah selesai ya. Yang terakhir ini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi kita hari ini ya. Dari penjelasan tadi, perdagangan internasional itu sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian, terutama di Indonesia. Negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan penduduknya, meskipun mampu memproduksinya. Akan tetapi, produktivitas yang dihasilkan tidak mampu untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat. Selain untuk memenuhi kebutuhan negara, Indonesia bisa mengekspor sumber daya alam yang dimiliki. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kegiatan perdagangan internasional atau perdagangan dengan negara lain. Perdagangan internasional mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka permintaan dan penawaran ekspor produk untuk negara lain akan semakin meningkat. Keikutsertaan negara Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional ini memberikan berbagai keuntungan dan manfaat, seperti meningkatkan kesejahteraan negara dan memperluas kesempatan kerja. Namun tetap mematuhi pedoman politik serta ekonomi dari negara yang menjalin kerjasama. Oke, jadi itu kesimpulannya untuk materi kita hari ini. Oke, semoga di pertemuan selanjutnya kita masih bisa bertemu sama kalian. Itu saya akhiri hari ini pada pertemuannya. Makasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.